Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Alma Sazifa, bersama dengan rekan saya, Auratul Jannah dan Putri Murnalika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Angka Harapan Hidup atau AHH, Rata-rata Lama Sekolah atau RLS, dan Harapan Lama Sekolah atau HLS terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Aceh tahun 2024. Penelitian ini kami lakukan secara Penelitian ini kami lakukan sebagai salah satu bentuk kontribusi kecil dalam memahami bagaimana kondisi pembangunan manusia di Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disingkat IPM merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. IPM dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan adanya IPM, pemerintah dapat menentukan apakah pembangunan yang dijalankan telah memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan penduduknya. Semakin tinggi IPM suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas hidup, akses pendidikan, serta harapan hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki perkembangan IPM cukup baik dari tahun ke tahun. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara kabupaten atau kota di dalam provinsi ini. Beberapa daerah memiliki IPM tinggi, sedangkan daerah lainnya masih berada di kategori menengah bahkan rendah. Perbedaan ini tentunya tidak terlepas dari variasi faktor-faktor pendukung pembangunan manusia yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi ini mendorong kami untuk mengkaji lebih dalam faktor apa saja yang memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan IPM di Aceh. Dalam penelitian ini, kami memilih untuk fokus pada tiga variabel penting yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, yaitu angka harapan hidup atau AHH yang mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat, rata-rata lama sekolah atau RLS yang menggambarkan rata-rata lama masyarakat menempuh pendidikan formal, serta harapan lama sekolah atau HLS yang menunjukkan seberapa besar kesempatan generasi penerus Aceh untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di masa depan. Ketiga variabel tersebut diyakini memiliki dampak signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena kesehatan dalam pendidikan merupakan landasan utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal penting. Pertama, apakah AHH, RLS, dan HLS secara nyata berpengaruh terhadap IPM Aceh? Kedua, variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar dalam peningkatan IPM agar dapat menjadi fokus utama pemerintah dalam menyusun program pembangunan selanjutnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini, diharapkan hasil penelitian kami dapat memberikan rekomendasi ilmiah bagi pemangku kebijakan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan manusia antar daerah di Aceh. Melalui analisis data dan pendekatan statistik, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan kesehatan dan pendidikan dengan kualitas pembangunan manusia di Aceh, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk melihat secara lebih dalam bagaimana ketiga variabel tersebut memengaruhi IPM Aceh, selanjutnya kami akan menjelaskan metode analisis yang digunakan dalam hasil penelitian yang telah kami gunakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode analisis dan hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode regresi linear berganda karena model ini sangat sesuai untuk melihat pengaruh lebih dari variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari angka harapan hidup, atau AHH, rata-rata lama sekolah atau RLS, dan harapan lama sekolah atau HLS. Seluruh data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2024. Pemilihan data BPS dilakukan karena kualitas datanya yang terpercaya, akurat, dan juga sering dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga hasil penelitian kami dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Setelah data diolah dan dianalisis, diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 14,6181 ditambah 0,3677 dikali AHH ditambah 1,7861 dikali RLS ditambah 0,6824 H dikali HLS. Persamaan tersebut memberikan informasi bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap IPM. Artinya, jika terjadi peningkatan pada AHH, RLS maupun HLS, maka IPM suatu daerah juga akan meningkat. Secara lebih rinci, setiap peningkatan 1 tahun angka harapan hidup akan menaikkan nilai IPM sebesar 0,3677 poin. Kemudian, setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan memberikan peningkatan IPM sebesar 1,7861 poin. Dan setiap peningkatan 1 tahun harapan lama sekolah akan menaikkan IPM sebesar 0,682. Ini dapat ditegaskan bahwa RLS memiliki pengaruh paling besar dalam peningkatan IPM, sehingga pendidikan menjadi faktor dominan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia di Aceh. Sebelum model dinyatakan layak untuk digunakan untuk menarikkan kesimpulan, kami melakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan model tidak memiliki masalah statistik. Hasil uji menunjukkan bahwa data dalam model memenuhi uji normalitas, sehingga residual terdistribusi dan hasil regresi tidak bias. Selain itu, model juga tidak mengalami autokorelasi yang mendapat hubungan antar residual yang dapat mengganggu keakuratan hasil model. Model juga memenuhi uji homoskedastisitas sehingga varian residual stabil dan tidak berubah-ubah. Uji multikolinearitas juga menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain. Masing-masing pada memilihinya seluruh asumsi tersebut, maka model dianggap valid, layak adaptasi pembangunan. Berdasarkan hasil uji kelayakan model diperoleh nilai determinasi sebesar 3. Ini menunjukkan bahwa sebesar 93,65% variasi IPM di seluruh kabupaten atau kota di Aceh dapat dijelaskan oleh variabel AHH, RLS, dan juga HLS dalam model regresi ini. Dengan kata lain, ketiga variabel ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan perbedaan kualitas pembangunan manusia antar daerah. Sementara itu, sisanya hanya 6,35% dijelaskan oleh variabel orang berpengaruh dengan standar hidup atau faktor sosial ekonomi lainnya. Nilai R yang digunakan benar-benar kuat dan memiliki tingkat prediksi yang sangat baik dalam menjelaskan kondisi IPM. Scatterplot yang kami sertakan dalam visualisasi poster juga menunjukkan hubungan positif antara ketiga dan mengikuti pola distribusi yang mendekati garis regresi, di mana semakin tinggi AHH, HLS, maka semakin tinggi pula nilai IPM pada wilayah tersebut. Di antara ketiga variabel tersebut, memiliki pola sebaran yang paling rapat terhadap garis regresi, yang menunjukkan bahwa pengaruh RLS terhadap IPM benar-benar kuat dan konsisten. Hasil ini juga memperkuat kesimpulan sebelumnya bahwa lama pendidikan masyarakat merupakan kunci penting dalam pembangunan manusia di Aceh. Jika analisis secara sosial, hasil penelitian ini memberikan pesan penting bagi pemerintah dalam dan membuat kebijakan di Aceh. Pembangunan manusia tidak hanya bertumpu pada faktor ekonomi semata, namun harus dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang lebih baik akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih cerdas dan produktif. Sementara itu, kesehatan yang lebih baik akan memberikan usia
produktif yang lebih panjang, membuat masyarakat mampu berkontribusi lebih lama dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta dukungan kepada daerah yang masih tertinggal menjadi langkah yang sangat diperluas untuk mencapai IPM yang lebih tinggi dan merata di seluruh wilayah Aceh. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pada kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa angka harapan hidup sekolah dan harapan lama sekolah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten kota di Provinsi Aceh pada tahun 2020. Menyatakan layak dan valid karena memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan mampu menjelaskan 93,65% di indeks pembangunan manusia. Secara keseluruhan, peningkatan berperan penting dalam meningkatnya pembangunan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan benar-benar berkontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daerah dengan angka harapan hidup yang tinggi, rata-rata lama sekolah, dan lebih di masa depan yang besar, cenderung memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan wilayah seperti ketiga aspek tersebut. Di antara ketiga variabel tersebut, rata-rata lama sekolah menjadi faktor yang paling dominan dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia Aceh. Hal ini memberi gambaran bahwa semakin lama masyarakat memperoleh pendidikan, semakin untuk meningkatkan kompetensi memperoleh serta berkontribusi lebih besar dalam aktivitas sosial. Pendidikan yang baik juga mendorong terciptanya masyarakat yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia Aceh. Sementara angka harapan hidup juga memberi kontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan. Kualitas layak kesehatan meningkat. Masyarakat akan memiliki usia produktif yang lebih panjang dan resiko terhadap penyakit dapat ditekankan. Hal ini tentu berdampak kontribusi tenaga kerja dan produktivitas daerah. Selanjutnya, lama sekolah turut memberikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel ini berhubungan dengan peluang pendidikan generasi masa depan. Semakin tinggi harapan lama sekolah, semakin besar harapan anak-anak di Aceh untuk memperoleh pendidikan yang lebih panjang dari sisi jenjang maupun kualitas. Hal ini akan berdampak peningkatan kemampuan generasi muda di masa akan mendatang, yang akan diakhiri akan memperbaiki kondisi indeks pembangunan manusia Aceh secara jangka panjang. Berdasarkan keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penguatan sektor pendidikan prioritas utama dalam pembangunan manusia di Aceh. Pemerintah Aceh diharapkan dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran secara akses pendidikan di daerah terpencil, pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga pengajar, dan tenaga medis, secara pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, perhatian diberikan kepada kabupaten atau kota yang masih memiliki indeks pembangunan manusia rendah agar ketimpangan secara bertahap. Selanjutnya saya memberikan kepada Almas. Baik, demikian penjelasan kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.